Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses untuk Pilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video sampai habis, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas selamat, Anda orang kaya karena bentuk wajahmu. Ilmu bentuk wajah yang juga dikenal sebagai fisiognomi adalah studi yang berusaha mengaitkan karakteristik wajah seseorang dengan sifat kepribadian dan keberuntungannya. Praktek ini memiliki sejarah yang panjang dan beragam, dimulai dari zaman kuno hingga masa modern. Fisiognomi telah dipraktekkan di Tiongkok sejak lebih 3.000 tahun yang lalu. Orang Tiongkok kuno percaya bahwa bentuk wajah seseorang dapat memberikan petunjuk tentang nasib dan keberuntungan mereka. Buku klasik seperti I Ching menyebutkan hubungan antara penampilan fisik dan keberuntungan. Di Yunani kuno, ahli filsafat seperti Pythagoras dan Aristoteles mempelajari fisiognomi juga. Aristoteles menulis karya tentang fisiognomi yang berjudul Physiognomica, di mana ia mengaitkan bentuk wajah dengan sifat moral seseorang. Pada abad pertengahan, fisiognomi menjadi lebih populer di Eropa. Ilmu ini digunakan dalam konteks medis, di mana dokter mencoba mendiagnosis penyakit berdasarkan penampilan fisik pasien. Pada masa Renaissance, para ilmuwan seperti Giambattista della Porta menulis buku tentang fisiognomi yang menggabungkan observasi ilmiah dengan kepercayaan populer. Tetapi pada abad ke-19, fisiognomi mulai kehilangan kredibilitas ilmiahnya. Namun beberapa peneliti seperti Sir Francis Galton, yang juga dikenal sebagai Bapak Eugenika, tetap mempelajari hubungan antara penampilan fisik dan karakteristik psikologis. Fisiognomi dalam budaya populer. Di Tiongkok modern, fisiognomi masih dipercaya oleh banyak orang. Ahli Feng Shui dan konsultan keberuntungan sering menggunakan analisis wajah untuk memberikan saran tentang karir, pernikahan, dan aspek lain dari kehidupan seseorang. Di Jepang, ilmu membaca wajah dikenal sebagai Ninsho. Praktek ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk rekrutmen pekerjaan dan hubungan personal. Sedangkan di dunia barat, fisiognomi lebih sering muncul dalam konteks hiburan, seperti dalam film atau literatur yang menggambarkan karakter jahat dengan fitur wajah tertentu. Meskipun fisiognomi memiliki sejarah panjang, banyak ahli modern yang skeptis terhadap klaim-klaim yang dibuat oleh praktisi ilmu ini. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara bentuk wajah dan sifat kepribadian seseorang. Kritik terhadap fisiognomi sering berfokus pada potensi diskriminasi dan bias yang dapat timbul dari penilaian berdasarkan penampilan fisik. Ya, dalam berbagai budaya dan tradisi, wajah seseorang sering dianggap mencerminkan berbagai aspek kehidupan termasuk kekayaan. Walaupun ada beberapa keberatan terhadap fisiognomi, namun ternyata ada juga yang coba mencari hubungan antara wajah dengan kekayaan tersebut dari sudut pandang ilmiah dengan menyertakan beberapa penelitian yang relevan. 1. Teori evolusi dan seleksi alam. Salah satu pendekatan ilmiah yang menjelaskan hubungan antara wajah dan keyakinan adalah teori evolusi dan seleksi alam. Penampilan fisik termasuk wajah dapat mempengaruhi peluang reproduksi dan kesuksesan sosial yang pada akhirnya berdampak pada kekayaan. Penelitian oleh Todorov 2005. Penelitian ini menunjukkan bahwa wajah yang simetris dan menarik secara umum dianggap lebih positif dan lebih mungkin dikaitkan dengan sifat-sifat yang menguntungkan seperti kompetensi dan kepercayaan. Orang dengan wajah yang lebih menarik cenderung mendapatkan peluang sosial dan ekonomi yang lebih baik. 2. Kesadaran sosial dan psikologi. Wajah seseorang dapat mempengaruhi persepsi orang lain dan keputusan yang diambil terhadap mereka yang berdampak pada kekayaan. Penelitian oleh Rule dan Ambadi 2010. Penelitian ini menemukan bahwa kesan pertama yang dibuat oleh wajah seseorang dapat mempengaruhi kesuksesan finansial mereka. Misalnya CEO dengan wajah yang terlihat lebih dominan dan kompeten cenderung memimpin perusahaan lebih sukses secara finansial. 3. Ekonomi dan pilihan konsumen. Ciri-ciri wajah tertentu dapat mempengaruhi pilihan konsumen dan perilaku ekonomi lainnya. Penelitian oleh Wilson dan Rule 2015.
Penelitian ini menemukan bahwa investor lebih cenderung berinvestasi pada perusahaan yang dipimpin oleh individu dengan wajah yang terlihat lebih dapat dipercaya dan kompeten. Ini menunjukkan bahwa persepsi wajah dapat mempengaruhi keputusan ekonomi di tingkat yang lebih luas. 4. Genetika dan faktor lingkungan. Genetika juga memainkan peran penting dalam membentuk wajah seseorang, dan gen yang sama mungkin mempengaruhi ciri-ciri kepribadian dan kemampuan kognitif yang dapat berkontribusi pada kekayaan. Penelitian oleh Zebrowitz 2013. Studi ini menunjukkan bahwa wajah yang menarik sering dikaitkan dengan kepribadian yang lebih positif yang dapat mempengaruhi peluang sosial dan ekonomi. Penelitian ini menyoroti hubungan kompleks antara gen, penampilan fisik, dan kesuksesan ekonomi. Hubungan antara wajah dan kekayaan seseorang memang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, termasuk persepsi sosial, psikologi, ekonomi, dan genetika. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa ciri-ciri wajah tertentu dapat mempengaruhi persepsi orang lain dan keputusan yang berdampak pada kesuksesan finansial. Namun penting untuk diingat bahwa wajah hanya salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi kekayaan dan kesuksesan finansial, yang juga dipengaruhi oleh berbagai aspek lain seperti pendidikan, keterampilan, jaringan sosial, dan kesempatan. Tetapi pandangan yang lain melihat hubungan antara bentuk wajah dan keberuntungan lebih bersifat psikologis dan didasarkan pada keyakinan subjektif serta sugesti daripada memiliki dasar ilmiah yang kuat. Ada beberapa alasan untuk ini. Keyakinan budaya. Banyak budaya memiliki kepercayaan bahwa bentuk wajah tertentu dapat membawa keberuntungan atau kesialan. Misalnya dalam beberapa tradisi Tionghoa, bentuk wajah dianggap bisa mempengaruhi nasib seseorang. Sedangkan ada bangsa-bangsa lain mungkin tidak mengenal keyakinan semacam ini, jadi tidak berpengaruh. Efek psikologis. Sugesti dan keyakinan dapat mempengaruhi cara seseorang bertindak dan berpikir. Jika seseorang percaya bahwa bentuk wajahnya membawa keberuntungan, mereka mungkin lebih percaya diri dan optimis, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil dalam hidup mereka. Tentu, memiliki wajah yang menarik akan berpengaruh positif dalam pergaulan atau karir tertentu. Kurang cukup bukti ilmiah yang kuat. Meskipun ada beberapa studi yang mencoba mengaitkan ciri-ciri fisik dengan kepribadian atau keberhasilan, hasilnya seringkali tidak konsisten dan tidak dapat direplikasi. Bentuk wajah lebih dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, dan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa bentuk wajah memiliki pengaruh langsung terhadap keberuntungan. Bias persepsi. Orang cenderung melihat pola dan hubungan di mana mungkin tidak ada. Ini dikenal sebagai pareidolia. Misalnya, seseorang mungkin menganggap orang dengan wajah tertentu lebih beruntung karena mereka mencari contoh-contoh yang mendukung keyakinan mereka dan mengabaikan contoh-contoh yang tidak mendukung. Secara keseluruhan, meskipun keyakinan bahwa bentuk wajah mempengaruhi keberuntungan dapat mempengaruhi perilaku dan persepsi seseorang. Walaupun ada penelitiannya, tapi kurang cukup bukti ilmiah yang mendukung bahwa ada hubungan langsung antara bentuk wajah dan keberuntungan. Jadi, tampil apa adanya saja. Tidak perlu mengubah bentuk wajah. Ingat, semesta mengirimkan sesuai dengan diri kita, apa yang layak dan sesuai keyakinan kita. Yakini semuanya beruntung, yakini semua baik adanya. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-398 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.